Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan la ma'budu haqqun siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tentunya tatkala kita membahas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi kita perlu benar-benar sadar bahwasanya kita berada di dalam kenikmatan yang besar. Kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan nikmat yang sangat banyak. Kita perlu sadar kalau kita berada dalam kenikmatan, dan tatkala kita sudah sadar kita berada dalam kenikmatan, maka kita barulah bisa untuk benar-benar mensyukuri kenikmatan tersebut. Terkadang orang itu lalai. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang orang itu lalai. Lalai untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Apakah kedua nikmat itu? Sering kali kita dengar, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan serta nikmat waktu luang. Orang atau kita baru benar-benar sadar pentingnya nikmat sehat tatkala kita sakit. Itu mengajarkan kepada kita satu hal bahwasanya kalau kita sadar kita berada dalam kenikmatan, barulah kita bisa mensyukuri kenikmatan tersebut. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala itu memilih. Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian di antara makhluk-makhluknya untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Contoh sederhananya batu. Batu itu jenisnya banyak. Ada batu kali, ada batu red Borneo, ada batu mulia, ada batu yang biasa. Nah, kita tadaburi tentang batu ini. Ada batu-batu yang berharga. Ada batu-batu yang walaupun kita dikasih, kadang kita nggak mau menerima. Ada batu yang harus dibeli dengan puluhan, bahkan ratusan juta untuk batu sekecil itu. Itu baru jenis batu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian batu yang Allah berikan kemuliaan di antara batu yang lain. Maka
terlebih lagi pada manusia. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia adalah suatu kemuliaan. Pernahkah kita sadari kok Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita berada di atas kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak cucu Adam, menjadi manusia, menjadi makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Itu yang pertama. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita menjadi manusia, Allah kembali memilih kita untuk dijadikan manusia yang Islam. Di antara sekian banyaknya manusia, ratusan ribu bahkan miliaran manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk diberikan hidayah yang namanya hidayah Islam. Menjadi penganut agama yang sempurna. Menjadi penganut agama yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Tidak cukup sampai di situ, setelah Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang Islam, Allah memilih kita menjadi orang Islam yang ahlus sunnah. Kita tahu bersama Pak, kita pernah pasti mendengar hadisnya, iftaraqat ummati, dan akan terpecah umatku, kata Nabi Muhammad SAW menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar. Dan semua dari golongan-golongan tersebut akan masuk neraka terlebih dahulu, illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapakah golongan tersebut? Yaitu adalah golongan yang ahlus sunnah wal jamaah. Hum man kana alayya ana wa ashabi. Orang-orang, mereka adalah orang-orang yang berdiri, berpemahaman seperti apa yang aku dan para sahabatku pahami. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memilih kita, setelah memilih kita menjadi manusia, menjadi seorang muslim, menjadi seorang ahlus sunnah wal jamaah, di saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kenikmatan yang sangat besar. Cobalah kita tanya kepada orang-orang Islam secara umum tentang, Pak, Bu, Bang, Dek, tahu nggak keutamaan menuntut ilmu? Tahu nggak keutamaan tentang majelis taklim? Tentu sebagian besar umat Islam akan menjawab, mereka tahu tentang keutamaan. Menuntut ilmu, taklim di majelis-majelis seperti ini, mereka tahu bahwasanya itu ada keutamaannya. Tapi yang membedakan kita, membedakan bapak-bapak sekalian dengan orang-orang di sana adalah mereka sedang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah yang berupa hidayah taufik, yang membuat kita mau untuk melangkahkan langkah kaki kita ke sini, meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis seperti ini, untuk menyisihkan waktu, menyisihkan energi dan tenaga kita di waktu seperti ini, maka itu adalah keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Maka tatkala kita sadar kita sedang berada di atas kemuliaan yang sangat banyak, maka tugas kita adalah mensyukuri kenikmatan tersebut. Kita sadar, oh kita ini sedang berada dalam kenikmatan. Sebagaimana kata para ulama, apabila angin telah berhembus, faktanimha. Kalau angin itu datang, kenikmatan itu datang, maka manfaatkanlah kenikmatan tersebut. Dan cara memanfaatkan kenikmatan tersebut yang benar sesuai dengan syariat Islam adalah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah." Dan carilah dengan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kenikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat tenaga, nikmat usia yang masih diberikan, darul akhirah, digunakan untuk mencari darul akhirah, mencari kehidupan akhirat, beramal, melakukan amal soleh, melakukan ibadah yang sangat banyak sebagai bekal
untuk memperberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, serta kepada umat beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah sekalian, rahimanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bertakwa. Di setiap kajian-kajian kita, di setiap khutbah Jumat, khotib dan para ustadz-ustadz akan membuka kajian-kajian atau membuka khutbah Jumat dengan suatu firman yang mungkin sudah kita hafal semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, panggilan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu dengan selalu berusaha untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kita membahas tentang perintah-perintah dan membahas tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut mencakup dua hal. Mencakup hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencakup hubungan kita dengan sesama makhluk. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kita diperintahkan bertakwa dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dengan siapapun kita berada. Tidak memandang kita siapa, tapi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dengan siapapun kita berada, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Takut kalau kita mengerjakan dosa-dosa, takut kalau kita meninggalkan perintah-perintah. Namun sebagaimana yang sudah kita jelaskan, tabiat dasar kita, tabiat dasar manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, sehingga jatuhnya kita ke dalam kesalahan, jatuhnya kita kepada dosa, itu adalah suatu hal yang bisa dipastikan. Dosa kita, dosa manusia teramat sangatlah banyak. Jangan ada yang merasa bahwasanya dosanya sedikit. Dosa kita banyak. Kullu bani Adam khata', kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Adam itu khata', sering melakukan perbuatan dosa. Maka tatkala kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan perintah-perintahnya, ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesekali atau bahkan seringkali kita akan terjatuh, kita akan tergelincir ke dalam yang namanya kesalahan, ke dalam yang namanya maksiat, ke dalam yang namanya dosa. Karena hal itu adalah kepastian. Inna syaitona yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir seperti mengalirnya darah dengan manusia. Setiap hari, setiap saat kita digoda oleh setan untuk melakukan dosa. Maka tatkala kita lemah iman, seringkali kita jatuh ke dalam yang namanya dosa. Seringkali kita terjatuh ke dalam melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu sadar, kita perlu berbenah, kita perlu untuk memperbaiki diri. Dan salah satu cara untuk memperbaiki diri kita sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah keburukan-keburukan yang telah engkau lakukan dengan kebaikan. Niscaya tamhuha, niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan. Kita lanjutkan membaca kitab atau risalah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wadzunubu yazulu mujibuha bi asya. Atau wadzunubu yazulu mujibuha bi asya. Dan dosa-dosa itu akan hilang efek-efeknya, akan hilang pengaruhnya
akan hilang konsekuensi-konsekuensinya dengan beberapa hal. Dosa, dosa itu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Dosa itu memiliki efek-efek. Kalau kita membaca tentang hadis-hadis atau kita membaca Al-Quran sambil membaca arti-artinya, tentu kita di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut kita akan mendapatkan di sana ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan di sana ada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan ini, maka akan diganjar seperti ini. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka dosanya seperti ini. Itu ada yang namanya janji. Sebaliknya ada yang namanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman tersebut itu memiliki beberapa faedah. Yang pertama adalah bagi orang-orang yang belum melakukan dosa tersebut, bagi orang-orang yang belum terjatuh ke dalam dosa tersebut, setelah dia membaca ancaman tersebut, maka dia akan timbul rasa takut sehingga dia tidak berani mendekat, tidak berani macam-macam dengan dosa tersebut. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah terjatuh, sudah terlanjur pernah melakukan dosa tersebut, misalnya dosa riba. Riba kata Allah Subhanahu wa taala, la'anallahu akilar riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memakan riba. Maka tatkala qadarullah dia sudah pernah terjatuh, pernah memakan harta riba. Setelah dia mendapatkan atau mempelajari hadis ini, maka faedahnya adalah dia segera bertaubat dan tidak mengulangi dosa riba tersebut. Maka ancaman-ancaman dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala baik di dalam hadis maupun di dalam ayat-ayat itu memiliki faedah-faedahnya tersendiri. Salah satunya adalah tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada dosa-dosa. Maka tatkala seseorang itu sudah terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dia ingin agar efek-efeknya yang tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala atau konsekuensi-konsekuensinya itu hilang, maka dia bisa melakukan beberapa hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah dengan bertaubat. Ahaduha at-taubah. Yaitu yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya dia meninggalkan dosa tersebut. Dia meninggalkan dosa tersebut dan dia berjanji, dia berazam kuat di dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang mendatang dan dia diiringi rasa penyesalan. Namun apabila dosa-dosanya tersebut berkaitan dengan hak-hak sesama makhluk, maka ditambahkan syarat yang keempat oleh para ulama, yaitu adalah dengan meminta kehalalannya. Jadi syarat bertaubat apabila dosanya antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ikhlas. Benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-nadam, kita menyesal, dan at-tark, kita menyesal kemudian kita meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga adalah berazam, berjanji kepada diri kita bahwasanya di masa depan, masa yang akan datang, kita tidak akan kembali mengulangi dosa-dosa tersebut. Itu yang pertama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang-orang yang bertaubat dari suatu dosa, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Maka kalau kita ingin efek dari dosa yang sudah kita lakukan itu hilang, yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Watsani, adapun perkara yang kedua yang bisa menghilangkan efek atau konsekuensi daripada dosa, itu adalah al-istighfaru min ghairi taubah. Yang kedua adalah dengan beristighfar. Beristighfar di sini itu dipahami dengan makna yang luas, yaitu adalah meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala upaya kita, segala doa kita untuk meminta ampun itu masuk dalam cakupan istighfar, yaitu kita meminta atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala doa-doa kita, baik tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita melakukan hal-hal lain yang dimana dengan hal-hal tersebut kita berusaha untuk meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, itu masuk dalam ranah istighfar, yaitu meminta ampun. Derajat di bawahnya taubat. Adapun
lafadz istighfar, astaghfirullahaladzim, itu adalah masuk dalam cakupan istighfar yang dengan makna yang luas. Istighfar di sini al-istighfaru min ghairi taubah. Perkara kedua adalah dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi taubah, meskipun tanpa bertaubat. Fa Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad yaghfiru lahu ijabatan li du'aihi wa illam yatub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang mengampuni seorang hamba karena mengabulkan dari doa-doanya meskipun dia belum bertaubat. Karena sesuatu hal itu baru bisa dinamakan taubat tatkala terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dia harus menyesal. Dia harus meninggalkan perkara tersebut. Dan dia harus berazam, berjanji, bertekad kuat untuk tidak kembali mengulanginya di masa depan. Tapi kalau orang-orang yang ternyata belum bisa meninggalkan dosa-dosanya, dia belum mampu meninggalkan dosa-dosanya, maka dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sembari dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berkata, ya Allah, Allahumma gfirli, atau Rabbana inna zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Kita mengaku kepada Allah kita memiliki banyak dosa. Maka faida ijtama'ati taubah, dan apabila taubat itu berkumpul dengan istighfar, maka itulah yang lebih sempurna. Apabila taubat dibarengi dengan istighfar, yaitu dengan memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang lebih sempurna. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya sehari sebanyak 70 kali, atau di dalam riwayat lain sehari sebanyak 100 kali. Menunjukkan kalau ingin lebih sempurna, yaitu membarengi istighfar, kita berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang, di masa-masa ini di mana kelihatannya dosa-dosa itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk memperbanyak taubat-taubat kita dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita keluar rumah misalnya, mata kita sangat mudah untuk berdosa. Lihat ke atas, kita lihat wajah. Lihat ke bawah, lihat paha. Keluar rumah, ingin bekerja, ternyata telinga kita bisa berdosa. Mendengar musik, padahal bukan kita yang menyetel. Keluar rumah, melakukan dosa, sangat mudah untuk melakukan dosa. Keluar rumah ingin belanja, ternyata di supermarket ada yang muter musik. Keluar rumah ingin bekerja, ternyata ada ikhtilat. Semakin mudah di zaman kita sekarang untuk seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya dosa, terdalam yang namanya maksiat. Maka perlu bagi kita sadari bahwasanya dosa-dosa kita itu sangatlah banyak. Bukan hanya dosa-dosa yang kelihatan, dosa-dosa yang tersembunyi sangatlah banyak. Dosa hati kita, di mana kita kadang merasa, oh saya senang disanjung. Dosa ujub, dosa riya, penyakit, cinta kekuasaan, serta dosa-dosa yang lain, kita itu banyak dosa. Maka kita perlu untuk memperbanyak istighfar-istighfar kita dan memperbanyak taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan istighfar dan dengan taubat kita berharap dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak memperberat hisab kita di akhirat kelak. Para jamaah sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalis, kemudian di antara perkara yang bisa menghapus dosa atau menghapus efek dari dosa kita, yang ketiga adalah al-a'malu as-solihatu al-mukaffirah, yaitu amal-amal soleh yang bisa menggugurkan dosa. Amal-amal soleh yang bisa menghapuskan dosa. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan bagi kita, menyediakan bagi umat Islam khususnya, itu adalah amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Banyak sekali kita pernah mendengar pastinya, barang siapa
yang melakukan hal ini, maka dosanya akan diampuni. Barang siapa yang berkata ini, maka dosa-dosanya akan diampuni. Menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah besar. Sampai-sampai dosa yang kita lakukan itu bisa dihapus dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala asal kita mau berusaha, yaitu dengan melakukan amalan-amalan soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Adapun amal-amalan soleh al-mukaffirah atau al-kaffarah yang bisa menghapuskan dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, imma al-kaffarah al-muqaddarah. Yang pertama adalah al-kaffarah al-muqaddarah, yaitu adalah penggugur-penggugur dosa yang sudah ditentukan. Gambarannya adalah kalau orang melakukan dosa A, maka cara menghapusnya adalah dengan melakukan A, B, C. Itu adalah yang sudah ditetapkan tata caranya oleh Islam. Misalnya sederhananya adalah orang yang berjima ketika di tengah bulan Ramadan. Maka dikasih tahu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Wahai Nabi Muhammad, celaka, celaka, celaka." Kemudian, "Apa yang membuatmu celaka?" Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tersebut, "Waqa'tu alam ro'ati." Aku mendatangi atau aku menggauli orang istriku di siang bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kamu memiliki budak untuk dibebaskan?" Kata laki-laki tersebut, "Tidak, aku tidak memiliki budak." "Apakah kamu mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Kata laki-laki tersebut, "Aku tidak mampu." Kemudian, "Apakah engkau memiliki jatah makan untuk 60 orang miskin?" Katanya dia tidak memiliki, karena dia orang paling miskin di kampungnya. Maka itu adalah contoh al-kaffarah al-muqaddarah, penghapus atau penggugur dosa yang sudah ditetapkan kadarnya, yang sudah ditentukan tata caranya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah al-kaffarah al-mutlaqah, yang umum, penggugur-penggugur dosa yang umum. Misalnya kata Nabi Muhammad SAW, puasa Arafah itu menggugurkan dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Dosa apa yang digugurkan? Kita tidak tahu. Karena ini mutlaqah, terserah atau sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang mana. Adapun yang pertama, yang mutlaqah itu kalau kita melakukan dosa A, maka cara menggugurkannya adalah dengan B, C, D. Ini adalah jenis yang pertama. Kemudian kita akan membacanya imma al-kafaratu al-mutlaqah al-muqaddarah. Adapun al-kafarah, amal-amalan soleh yang bisa menggugurkan dosa yang sudah ditentukan al-muqaddarah kama yukaffiru al-mujami' fi Ramadan. Seperti apa yang dilakukan orang yang berjima, orang yang melakukan hubungan suami istri di tengah atau di siang bulan Ramadan. Yaitu kalau kita mempelajari fikih, maka dijelaskan di dalam ilmu fikih, itu yang pertama adalah al-kafarahnya, kafaratnya adalah dengan membebaskan budak. Tapi sekarang budak tidak ada. Jadi dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu yang pertama. Contoh yang didatangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau wal mudhahir, orang yang melakukan zihar, orang yang melakukan dosa zihar. Sebagaimana yang di dalam surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudhahirun." Dan bagi orang-orang yang melakukan zihar. Apa itu zihar? Zihar itu perkataan seorang suami kepada istrinya, perkataan seorang suami kepada istrinya, "Kamu tidak halal bagiku, kamu seperti punggung ibuku." Atau seperti punggung adik perempuanku. Atau seperti anggota mahram suami yang lainnya. Sekali lagi, zihar adalah perkataan seorang suami dengan niat mentalak, dengan niat menceraikan istrinya, kemudian dia berkata, "Istriku, kamu tidak halal bagiku." Maksudnya tidak halal untuk didatangi, tidak halal untuk dijimai, seperti ibuku. Kan kita tidak halal untuk mendatangi atau menjimai ibu. Maka dia menyamakan ibunya, menyamakan istrinya dengan ibunya.
Di masa jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang jahiliyah itu melakukan hal tersebut dengan niat mentalak. Kemudian setelah datangnya Islam, kalau ada orang yang menzihar berkata demikian dengan niat mentalak, ya. Jadi patokannya adalah dengan niat mentalak. Dia sudah niat untuk menceraikan istrinya tapi lafadznya engkau tidak halal bagiku seperti tidak halalnya ibuku bagiku. Bisa dipahami, Pak? Zihar itu adalah dia pertama dia sudah ada niat mentalak. Kemudian dia berkata, kamu tidak halal, kamu itu layaknya atau seperti punggung ibuku. Punggung ibuku. Di masa jahiliyah, ini jatuh talak. Bahkan talaknya talak 3, talak bain. Yang dia harus, ya pokoknya talak bain. Tapi setelah datang Islam, kalau ada yang melakukan ini, tidak jatuh talak. Tapi terjatuh ke dalam dosa besar. Orang yang melakukan hal ini, menzihar istrinya, dia tidak jatuh talak tapi terjatuh ke dalam dosa besar. Dan apabila dia bertaubat, kemudian dia ingin mendatangi istrinya, maka dia harus membayar kafaroh. Kafarohnya yaitu yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau dia tidak memiliki budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberi makan 60 fakir miskin. Ini adalah kafarohnya. Nanti misalnya ada pertanyaan, "Loh Ustaz, atau bukankah kita di Indonesia itu adalah memanggil istri kita dengan panggilan ibu, panggilan adik, panggilan bunda? Apakah panggilan kita ke istri kita, ibu, adik, itu sama kayak menzihar? Kan tadi zihar kan, engkau seperti ibuku, atau engkau seperti adikku, atau engkau seperti mahram-mahram yang lainnya. Apakah hal ini, yang pertama ini, kita memanggil istri kita dengan ibu, atau memanggil istri kita umi, manggil bunda, atau memanggil adik, sama hukumnya seperti zihar? Kira-kira gimana Bapak? Tidak. Karena apa? Karena kita tidak niat, dia tidak niat untuk mentalak. Bahkan ini bisa dikatakan kita disyariatkan oleh Islam untuk memanggil dengan panggilan-panggilan yang mesra. Nabi Muhammad SAW istausu bin nisa'il khaira. Itu berbuat baiklah dengan istri-istri kalian. Berbuat baiklah dengan istri-istri kalian. Dan patokan berbuat baik dengan istri itu adalah kembali kepada adat kebiasaan. Adat kebiasaan kita di Indonesia seperti itu, maka hal itu tidak jatuh kepada perkara zihar. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga disampaikan oleh Syekhul Islam, wal murtakibu li ba'di mahdzuratil hajj. Di antara perkara-perkara yang harus membayar kafarat adalah tatkala dia melanggar larangan-larangan ketika haji. Ketika orang-orang sudah ihram mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, itu tatkala dia sudah berpakaian ihram, itu hal-hal yang dulunya halal dilakukan itu diharamkan oleh syariat. Contohnya adalah memotong rambut atau memotong kuku, memotong atau memakai parfum. Itu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu ada perbedaan sedikit tentang larangan-larangan ketika haji. Nah, orang-orang yang melakukan atau melanggar larangan-larangan haji ini, dia harus membayar kafarat. Orang-orang yang melanggar larangan-larangan haji ini harus membayar kafarat. Atau kalau di fikih Syafi'i, itu namanya dia harus membayar dam. Kemudian, di antara contoh lain yang harus membayar kafarat, untuk menjelaskan kafarat al-muqaddarah, yaitu adalah orang-orang au tariku ba'dho wajibatihi, atau orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji. Orang-orang yang menerjang larangan-larangan ketika haji dan orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban ketika haji ini, hajinya tetap sah. Tapi agar sah dia harus membayar yang namanya kafaroh. Ada yang harus berpuasa 10 hari, 3 hari ketika masih di sana, 7 hari ketika pulang. Atau dia harus membayar dam, harus menyembelih. Seperti demikian. Seperti yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun au bihi adam min ra'sih." Barang siapa yang sakit ketika dia ihram
atau di kepalanya ada gangguan. Di kepalanya ada gangguan, kutu, kemudian harus dicukur sebelum waktu tahallul. Fafidyatum, maka dia harus membayar fidyah min siyam. Dia harus berpuasa, au sodakoh, atau dia harus memberi makan, au nusuk, atau dia harus menyembelih hewan sembelihan ketika di tanah haram. Au qatilus soid, atau orang-orang yang memburu hewan buruan. Itu juga termasuk daripada larangan-larangan ketika berihram. Bil kafaratil muqaddarah, maka mereka harus membayar atau harus menunaikan kafarah al muqaddarah, penggugur-penggugur dosa yang sudah ditentukan, wahia arba'ah, dan itu ada 4, sebagaimana yang kita jelaskan sebagian tadi, hadyum. Yang pertama adalah hajin, bisa berupa hajin, dia harus bisa menyembelih, wa'idkin, atau membebaskan budak, wasodakotin, atau bersedekah memberikan makan, wasiyamin, atau berpuasa. Itu adalah beberapa hal mengenai al-kafarah al-muqaddarah, yaitu kafarah yang sudah ditentukan ukuran dan tata caranya. Dosa ini harus melakukan ini atau ini baru bisa diampuni dosanya. Itu namanya kafarah al-muqaddarah yang sudah dikadarkan atau sudah ditentukan. Kemudian kita masuk wa imma al-kafaratul mutlaqah. Wa imma al-kafaratu al-mutlaqah, yaitu adalah penggugur-penggugur dosa yang mutlak. Dia cakupannya lebih luas. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, atas dasar iman dan atas dasar mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, kata-kata akan dihapuskan dosa-dosanya ini, dosa yang dihapuskan adalah tidak ditentukan. Tidak ditentukan dosa A, dosa B, dosa C, tapi seluruh dosa secara umum ma taqaddama min dambih, yang sudah berlalu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sudah datangnya waktu Isya, kita cukupkan kajian kita sampai sini. Kita sampai pada pembahasan selesai pada pembahasan al-kafarah al-muqaddarah atau kafarot yang sudah ditetapkan. Maka insya Allah di pertemuan depan kita akan membaca di kafarah al-mutlaqah, yaitu penggugur-penggugur dosa yang sifatnya mutlak atau tidak terikat. Maka semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia bahkan di akhirat. Apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah tentunya datang dari diri ana pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mungkin sekedar faedah bahwasanya di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas pertemuan berikutnya, bahwasanya orang-orang yang membaca doa kafaratul majlis itu salah satu fadilahnya atau salah satu keutamaannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan pada saat kita bermajelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti akan masuk kepada pembahasan al-kafarah al-mutlaqah, yaitu adalah penggugur-penggugur dosa yang mutlak atau tidak terikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.